Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar atau lebih dikenal dengan nama Habib Muhammad Bondoso adalah tokoh hebat penuh karisma yang menjadi panutan dan rujukan umat di masanya. Tak jarang rombongan demi rombongan datang silih berganti seperlu sowan dan mengharap barakah doa beliau. Karena banyaknya masyarakat yang datang, terkadang dalam satu hari beliau menyembelih 20 ekor kambing untuk kebutuhan makan para tamu yang berkunjung ke tempatnya. Beliau juga menjadi menantu Wali Agung Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya. Habib Muhammad Al-Muhdar lahir di desa Kuwairih, Dau'an Al-Aiman, Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1280 Hijrah atau bertepatan 1863 Masehi. Ayahnya bernama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang saat itu menjadi ulama terkemuka di Hadramaut. Di masa kecil, Habib Muhammad memperoleh pendidikan dasar dari kedua orang tuanya seperti membaca Al-Quran dan ilmu dasar lainnya. Menginjak dewasa, beliau pernah belajar kepada kakaknya, yakni Habib Hamid Al-Muhdar. Setelah belajar kepada kedua orang tua dan kakaknya, kemudian Habib Muhammad belajar ilmu agama kepada ulama-ulama terkemuka di Hadramaut. Di antara guru yang sangat membentuk karakter kepribadian beliau dan guru yang selalu beliau ikuti kemanapun pergi adalah Wali Agung Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Huraidah, Hadramaut. Gurunya ini walaupun buta namun mampu melihat dengan pandangan batin yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pergi ke suatu daerah untuk berdakwah, beliau mengajak Habib Muhammad untuk menemaninya. Mereka menunggang kuda bersebelahan. Dalam perjalanan itu, Habib Muhammad meminta izin gurunya untuk menyimak meneliti kitab Al-Muhaddab karya besar Imam Abu Ishaq. Dan sepanjang perjalanan itu, Habib Muhammad membaca kitab Muhaddab sedangkan gurunya menyimak bacaan muridnya sampai khatam. Selesai mengkhatamkan kitab tersebut, gurunya mendoakan Habib Muhammad. Terkait kejadian ini, pernah diceritakan Habib Muhammad Al-Muhdar sebagai berikut. Saya pernah membaca kitab Al-Muhaddab disimak oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, namun ketika itu tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikannya. Beliau memintaku untuk menemaninya dalam perjalanan pulang ke Huraidah, desa di mana beliau tinggal. Aku menuruti perintahnya. Dalam perjalanan itulah aku membaca kitab tersebut bersamanya. Sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan pembacaan kitab itu pada hari keberangkatan kami dari kota Gaidun. Ketika itu kami berjalan mengendarai dua kuda berdampingan. Antara murid dan guru yang mana masing-masing berada di atas kuda yang berdampingan, sebagaimana kejadian di atas merupakan kejadian yang langka. Namun hal ini merupakan bukti nyata bagi pecinta ilmu sejati betapa berharganya waktu itu, sebagaimana kata pepatah, waktu itu lebih mahal daripada emas. Setelah ayah tercinta wafat, kemudian Habib Muhammad bersama sang kakak, yakni Habib Hamid, melanjutkan perjuangan ayahnya dengan berdakwah agama Islam. Saat itu mereka berdua berdakwah berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain sampai di antara dakwahnya menuju negara Singapura dan negara-negara sekitarnya. Setelah beberapa lama mereka berdua berdakwah di negeri orang, kemudian kembali ke kampung halamannya di Hadramaut.
Kemudian Habib Hamid kakaknya pergi ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada tahun 1308 Hijriah, yakni setelah Habib Hamid kembali dari Tanah Suci, Habib Muhammad Al-Muhdar pergi berdakwah agama Islam ke kota Hyderabad, iaitu kota bagian tengah di India. Kepergian beliau ke India saat itu memenuhi undangan dari Sultan Awad bin Umar Al-Kuwaiti. Selama berdakwah di India, beliau selalu berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain. Dakwah beliau mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar. Selang beberapa lama berdakwah di India, kemudian beliau pergi hijrah berdakwah menuju Tanah Jawa. Setelah sampai di Indonesia dan berdakwah dari satu kota ke kota lain, sampai pada akhirnya beliau sampai di kota Bondowoso, Jawa Timur. Di daerah Bondowoso ini, akhirnya beliau mantap tinggal sebagai tempat sarana berdakwah. Tidak berselang lama setelah menetap di kota Bondowoso, kemudian beliau bertemu dengan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya. Dari pertemuan itu, ia mendorong beliau berguru kepada tokoh karismatik Surabaya tersebut yang pada akhirnya berujung Habib Muhammad Al-Muhdar menikah dengan putri Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.